Yang membaca materi siapa? Kita bagi-bagi aja, siapa yang pertama, yang kedua siapa. Mau aja duluan ya, Fit? Aku. Iya. Oke, sampai mana? Atau aku baca semuanya aja, atau dibagi. Dibagi, Fit. Soalnya semua anggota harus ada kontribusinya, kata Bapak tadi. Oh gitu, oke oke. Apa kita bagi dua slide masing-masing aja? Boleh? Bang, bisa dimulai aja, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam marilah kita kirimkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan Bapak Muhammad Rifandi SEMSI. Selanjutnya langsung saja kita ke materi tentang mana judul merger Bank MNC dan Nobu terganjal masalah teknis operasional. Untuk pembaca pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Fitri. Pada Fitri dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Merger Bank MNC dan Nobu terganjal masalah teknis operasional.
Profil perusahaan. PT Bank MNC Internasional Tbk selanjutnya disebut dengan MNC Bank atau bank, merupakan bahwa swasta nasional yang terdiri dengan nama PT Bank Bumi Putra pada tanggal 9 Agustus 1989. Bank secara resmi beroperasi pada tanggal 12 Januari 1990 dan mendapatkan izin sebagai bank devisa pada tahun 1997. Pada tahun 2002, Bank mencetak sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan PT Bank Nasional Nobu Tbk atau Nobu Bank adalah bank umum swasta nasional atau BUSN. Devisa yang hadir untuk menjawab tantangan dunia perbankan dewasa ini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan yang beragam. Dengan visi untuk menjadi berstandar global, perseroan yang telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri konsisten meningkatkan kualitasnya. Perseroan berusaha untuk mampu mengemban kepercayaan nasabah dan masyarakat luas, serta secara aktif berkontribusi pada pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM, sehingga mendorong pertumbuhan dan ketahanan perekonomian nasional. Permasalahan. Merger Bank MNC dan Bank Nobu menemui jalan terjal akibat beberapa kendala krusial. Pertama, integrasi sistem IT yang berada dan kompleks membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Kedua, perbedaan fokus bisnis, yaitu Bank MNC pada perbankan komersial dan Bank Nobu pada fintech, dikhawatirkan menyulitkan penyatuan budaya kerja, strategi bisnis, dan produk layanan. Ketiga, negosiasi alot mengenai komposisi kepemilikan saham pasca merger menghemat proses. Akibatnya, target merger mundur dari Agustus 2023 ke Juni 2024 dengan kemungkinan penundaan lebih lanjut. Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah, karyawan, dan industri perbankan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Firla. Kepada Firla dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya yaitu penyebab permasalahan. Yang pertama yaitu benteng teknologi yang berbeda. Bank MNC dan Bank Nobu beroperasi dengan platform dan infrastruktur IT yang berbeda. Menggabungkan keduanya menjadi satu kesatuan membutuhkan upaya integrasi yang rumit. Migrasi data, penyesuaian sistem, dan standarisasi proses menjadi momok yang menakutkan. Proses ini memakan waktu, tenaga ahli, dan tentu saja biaya yang tidak sedikit. Selain itu, terdapat risiko tinggi berupa ketidakcocokan sistem dan gangguan operasional selama proses berlangsung. Yang kedua yaitu bisnis yang beda jalan. Bank MNC dikenal sebagai pemain utama di ranah perbankan komersial, sedangkan Bank Nobu lebih condong ke ranah bisnis fintech. Perbedaan fokus bisnis ini menimbulkan kekhawatiran tentang integrasi pasca merger, menyatukan budaya kerja yang mungkin bertolak belakang, strategi bisnis yang mungkin tidak selaras, serta produk dan layanan yang berbeda. Karakteristiknya menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga yaitu perebutan kursi kekuasaan. Negosiasi alot mengenai kepemilikan saham pasca merger menjadi penyebab lain yang menghambat proses kedua bank berbeda, sehingga mencapai kesepakatan yang tidak adil bagi para pemegang saham untuk menjadi hal yang krusial. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang pertama, perbedaan sistem dan infrastruktur IT.
Bank MNC dan Bank Nobu memiliki platform dan infrastruktur IT yang berbeda, yang membutuhkan integrasi yang kompleks dan memakan waktu. Yang kedua, perbedaan budaya, kerja, dan bisnis. Fokus bisnis Bank MNC pada perbankan komersial berbeda dengan Bank Nobu yang condong ke fintech, sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan penyatuan budaya kerja dan strategi bisnis. Yang ketiga, ketidakcocokan valuasi bank. Perbedaan nilai valuasi kedua bank menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan kepemilikan saham yang adil bagi para pemegang saham. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, ketentuan regulasi. Peraturan OJK tentang pemenuhan modal inti minimum 3 triliun pada akhir 2022 mendorong merger sebagai salah satu solusi. Yang kedua, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat berdampak pada kelancaran proses merger, seperti fluktuasi nilai tukar dan suku bunga yang dapat mempengaruhi valuasi bank. Selanjutnya yaitu faktor kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi. Yang kedua, kurangnya kepemimpinan yang visioner. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rohatul Fariza. Pada Rohatul dipersilakan. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menyambung pembacaan materi dari PPK, yaitu solusi permasalahan. Yang pertama yaitu solusi teknis. Yang pertama yaitu membentuk tim ahli integrasi sistem. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi modern. Yang ketiga, menerapkan manajemen perubahan yang efektif. Selanjutnya, solusi bisnis. Yang pertama, melakukan due diligence yang mendalam. Yang kedua, membuat rencana bisnis yang jelas. Yang ketiga, membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat. Yang ketiga, solusi kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama yaitu menunjuk pemimpin marger yang visioner. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang inklusif. Yang keempat, itu solusi lainnya yaitu mempertimbangkan marga parsial, mencari mitra strategi, dan selanjutnya memperkuat komunikasi publik. Selanjutnya yaitu kesimpulannya dari materi ini adalah menggabungkan PT Bank MNC Internasional Tbk dan PT Bank Nasional Nobu Tbk dapat memiliki beberapa dampak potensial pada operasi bank, termasuk masalah teknis. Namun, ada beberapa solusi potensial yang dapat membantu mengatasi masalah ini, seperti melakukan evaluasi menyeluruh dari sistem teknologi kedua bank dan mengidentifikasi area di mana integrasi akan menjadi paling menantang. Menggabungkan sistem teknologi mereka menjadi satu sistem tunggal dan menggabungkan sistem teknologi mereka dengan sistem bank lain secara keseluruhan dapat potensial dari menggabungkan PT Bank MNC Internasional Tbk dan PT Bank Nasional Nobu Tbk. Pada operasional bank akan tergantung pada berbagai faktor termasuk ukuran dan kekuatan kedua bank. Alasan dibalik penggabungan dan detail implementasi. Oke, baiklah itulah penyampaian materi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.